Pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Waspada cuaca ekstrim terjadi di Provinsi Banten sepekan ke depan. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Maria Evi bahwa kita sudah memasuki musim penghujan, dan kemudian juga ini beberapa indikator tadi sudah disebutkan, ada potensi hujan lebat yang kemudian masih akan terus terjadi di Provinsi Banten. Oke, kita lanjutkan ya Bu. Mungkin boleh dijelaskan juga sebetulnya dampak apa saja sih Bu yang bisa ditimbulkan dari cuaca ekstrim ini, khususnya mungkin di Provinsi Banten. Silakan. Baik, Mbak Dea, dampak atau kondisi tersebut perlu diwaspadai meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi seperti genangan air atau banjir, adanya banjir bandang di wilayah cekungan dan wilayah topografi yang rendah, dan bisa juga mengakibatkan longsor dan angin kencang. Oke. Nah, dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, Bu, mungkin ada Lebak, Pandeglang, Serang, kemudian juga Tangerang Raya dan Cilegon begitu ya, Bu. Daerah mana kemudian, boleh sedikit informasi kepada pemirsa, titik rawan bencana yang paling banyak dan juga harus yang paling harus tinggi waspadanya masyarakat? Oke, berdasarkan analisis dampak dari 8 kabupaten kota Banten, daerah yang rawan titik bencana yaitu di wilayah Lebak itu di Kecamatan Raya, Cibeber, Bulir, Cipanas, Lebak Gedong, Kecamatan Duri Damar, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Sobang, dan Kecamatan Warung Gunung. Sedangkan untuk wilayah Pandeglang itu wilayah terdampak adalah Kecamatan Carita, Kecamatan Cigelis, Cikendang, Cimanggu, Kaduhejo, Labuan, Pandeglang, dan Kecamatan Sumur. Begitu. Ya, ini karena dekat laut atau seperti apa, Bu? Apa mungkin dataran tinggi? Bukan, karena memang titik rawan banjir itu biasanya topologinya rendah dan dipicu dengan peningkatan pertumbuhan awan-awan, sehingga kalau posisi topografinya rendah dan daerah cekungan, terlebih di masyarakat atau pemukiman di pinggir sungai, itu akan terasa terdampak. Ya, baik. Ketika permukaan air sungai meninggi sedikit, ini yang paling terdampak yang dekat sekali dengan pinggiran sungai tadi ya Bu ya. Nah, apa saja kemudian Bu yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian meningkatkan waspada dari cuaca ekstrim ini? Terlebih kita sudah masuk ke musim penghujan tadi Bu. Oke, baik. Dari BMKG, masyarakat dihimbau untuk melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, sembarangan di mana saja ya, baik itu di selokan, kali, sungai. Nah, yang kedua adalah jangan lupa membersihkan saluran air atau sungai, ya. Nah, yang ketiga, masyarakat waspadai tanah yang labil atau yang mudah longsor. Pada saat cuaca ekstrim itu masyarakat dihimbau untuk melakukan penebangan pohon yang sudah mulai rapuh atau tua. Itu Mbak Dea. Oke, ini kalau misalnya terjadi kilat juga ini tidak boleh berlindung di bawah pohon ya Bu? Betul ya, karena di situ akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, nah kemudian Bu, biasanya ini ketika cuaca ekstrim tadi adanya juga peningkatan risiko terjadinya bencana. Biasanya kalau misalnya bencana ini diikuti juga dengan berita hoax yang beredar di tengah masyarakat. Biasanya banjir yang tahun kapan ini beredar lagi di media sosial. Apa sih Bu yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian bisa memilah informasi yang betul dengan informasi yang hoax? Oke, baik. Bagi masyarakat untuk menghindari
hoax, itu pentingnya mencari informasi melalui pihak-pihak terkait, terutama hal kebencanaan ya. Nah, itu ada kebenaran akan informasi itu, jadi penting bagi masyarakat itu mencari informasi melalui pihak-pihak terkait kebencanaan. Yang kedua itu masyarakat juga dihimbau untuk selalu terus mengupdate informasi cuaca dan iklim terkini melalui website kami ya, websitenya BMKG. Kalau untuk Banten sendiri kami punya website yaitu Banten BMKG WIB. Dan media sosial kami juga ada Twitter, ada WhatsApp. Begitu. Ada hotline Bu atau mungkin call center di BMKG? Oke, call centernya ada di 089 untuk WhatsApp ya, 089 60 70 6270. Saya ulangi, untuk WhatsApp 089 631 70 6270. Ini untuk wilayah Provinsi Banten. Jadi masyarakat bisa langsung WhatsApp untuk mengetahui apakah benar informasi itu terkait kebencanaan itu akan kebenaran informasi tersebut. Oke, baik Ibu, kita masih ada segmen terakhir. Nanti kita akan lihat Bu beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami, tentunya masih bersama dengan Ibu Maria Evi Trianasari MSI selaku PMG Media Stasiun Geof 1 Tangerang BMKG. Terima kasih dan kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.